pernah terjadi kasus penyiksaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Abi Anin. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua? Hari ini saya kedatangan tamu dari Jeddah juga. Dari Jeddah juga. Kebetulan dari Jeddah juga. Ini datang ke tempat kerja saya. Sekalian mungkin belanja makan di sini bersama keluarganya. Asal Indonya itu dari Madura ya? Iya. Dari Madura. Nama channelnya siapa? Papa Hasan Family. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya teman-teman. Di di share di media sosialnya. Langsung aja Mama Farid aja ya panggilnya. Ya, Mama Farid aja. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya-nanya tentang gimana ya, masa pertama ke sini ke Saudi terus sampai bisa nikah sama orang sini dan bisa berkeluarga dan punya anak. Oke, silakan. Gak keberatan ya ditanya-tanya tentang keluarganya tadi? Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya silakan diceritakan tahun berapa kesininya, terus bisa ketemu sama papanya Farid, perjalanan hidup gimana? Kalau tahun kesini, tahun jadi TKW ya, tahun 2008. Oh pertamanya dari TKW juga? Iya, TKW. Dari tahun 2008, pas Januari saya masuk ke Arab Saudi. 2008 berarti berapa tahun? Kurang lebih 13 mungkin. 13 tahun. Kemungkinan. Terus kerja Kerja sama seperti TKW-TKW di lainnya. Gitu. rumah orang Saudi gitu ya? Di rumah babah juga. Oh. Beruntung karena babah itu emang gak punya istri dan dia nggak punya istri. Terus saya itu kerjanya juga di rumah sendiri ya, cuman bersih-bersih. Jadi nggak masak, nggak nyuci, cuman bersih-bersih rumah saja. Jadi kalau pas waktunya makan siang atau sarapan itu saya dikirim sama beliau. Beliau emang nggak hidup di rumah sih, cuman datang aja ke rumah, ngasih makanan, ngantar makanan, udah gitu pergi lagi. Yang penting udah lihat rumah bersih seperti itu sudah. Dan ya seterusnya seperti itu. Cuman saya itu minta ke si Baba itu minta pindah majikan karena di sana itu tidak ada perempuan, tidak ada majikan, tidak ada majikan. Jadi perempuan. tinggal di rumah itu sendirian sampean aja? Iya sendirian. Jadi si Baba itu punya rumah lagi apa kerja di luar kota? Enggak, dia ada di pabrik. Karena dia punya muasasa sendiri, punya pabrik sendiri. Jadi di situ itu ada tempat buat dia. Jadi jarang di rumah karena di rumah itu tidak ada keluarga. Dan karena saya cuma bersih-bersih, dia juga pengen ada yang jagain rumah. Seperti itu, jadi ya udah. Tapi saya di situ nggak betah karena kerjaannya itu jenuh di rumah sendirian. Jadi ya udah saya minta ganti majikan. Minta tanajul gitu. Iya, Tapi si Baba ngizinin? Enggak? Enggak, cuman saya dipindah ke rumah anaknya. Oh. Maaf, pertamanya si Baba itu udah berkeluarga apa belum? Iya, sebelumnya sih udah berkeluarga, orang Arab, punya anak 4. Cuman dia udah cerai semenjak umur 8 tahun, 9 tahun seperti itu. Anaknya umur segitu dia udah cerai. Jadi ketemu sama sampean. Iya. Terus sampean kerja di itu sebelum dinikahi itu berapa tahun? Saya itu pas 1 bulan di Babah ya, saya langsung dipindah ke rumah anaknya selama 3 bulan. Nah udah pindah ke rumah anaknya selama 3 bulan, saya diambil. Udah diambil, katanya udah sini balik lagi ke rumah. Pas saya balik lagi ke rumah, diambil sama almarhum itu, saya dikasih ada 3 koper di rumah itu. Katanya kan dulu kamu pernah minta pulang atau pindah majikan, sekarang saya mau kasih kamu pulang aja. Akhirnya kata saya kan belum punya uang Bapak, kenapa saya harus pulang? Udah, kamu dari dulu kan pernah minta pulang, jadi ya udah saya kasih pulang aja. Yang 3 koper itu
ternyata ada kurma, ada oleh-oleh saya sama baju saya yang untuk dipakai di Indonesia. Iya. Loh kata saya, ini punya siapa? Bapak punya kamu, besok pulang dan ini tiketnya. Tapi waktu itu saya belum paham antara hurufnya HI atau AUDA. Jadi ya udah saya pulang aja. Ya nih apa AUDA atau hurufnya HI itu apa? Saya nggak tahu. Padahal saya itu di bandara itu ditanya mana warga AUDA, mana Jawa iya, Imigrasi. dari Jawa Imigrasi. Katanya mana warga AUDA-nya, saya kasih. Oh baik, pergi saya itu. Pas di pikiran saya udah nggak kembali lagi ke si Bapak seperti itu. Terus kata si Bapak, pas saya sekitar 1 bulan 2 bulan di Madura ya, Bapak itu telepon, katanya besok ambil aku ya di bandara di itu. Surabaya, Jakarta. Iya di Surabaya. Oh dia Iya. beliau itu berarti safir ke Indonesia gitu, Iya. nyamperin sampean. Iya. Masya Allah. Akhirnya pas saya pulang ke Indonesia, pas Bapak udah nyampe ke Juanda, kata saya Bapak mau di hotel apa di mana? Katanya enggak, saya mau di rumah kamu. Tapi di rumah saya nggak ada AC, nggak ada perlengkapan kayak orang Arab Saudi kayak gitu. Terus kata si Bapak nggak apa-apa, saya itu pengen tahu rumah kamu seperti apa. Akhirnya ya udah saya pinjem kipas angin punya bibi saya. Kata saya ya udahlah saya pinjam kipas angin punya bibi, terus tikar juga yang bagus. Kalau saya nggak punya tikar yang bagus, kasur udah ada kalau kasurnya. Kalau orang Madura kan ada itu ya, yang ranjangnya yang ini kayu itu. Nah akhirnya dia udah kayak seperti ini Bapak, kata dia ya udah saya terima apa adanya. Sebelumnya Maduranya Saya Madura Sampang. Sampang, Iya. berarti sama sahabat. Sama sahabat aja. Terus si Bapak sampai ke sana gimana? Kan nyampe nya malam ya, jam 9 malam nyampe ke Madura. Akhirnya ya udah tidur. Karena pakai selambu, jadi nggak ada nyamuk katanya. Gimana Bapak, ada nyamuk nggak? Nggak ada katanya, karena pakai selambu gitu. Oh ya udah. Akhirnya dia bangun pagi, dia ngelihat ibu saya sama saya itu udah sibuk di dapur. Saya di dapur, ibu saya di sumur lagi nyuci baju, nyuci piring juga kan. Kalau orang Madura di sumur juga ya. Iya, sama lah. Karena sumurnya di samping dapur gitu. Akhirnya Bapak bilang, loh ini apa? Kok kayak gini gitu. Nyuci baju juga kenapa pakai tangan? Udah pakai segala gitu. Iya. Kata saya ya ini kehidupan di Madura emang kayak gini Bapak gitu. Nah akhirnya di situ Bapak itu langsung pergi ke pasar. Ya. Beli mesin cuci buat si ibu saya. Ya, beli mesin cuci buat ibu. Kata ibu saya ini gimana? Saya nggak tahu nyalainnya. Syukron gitu aja. Nah akhirnya di situ ada percakapan Bapak sama keluarga itu mau nikah. Jadi langsung maaf. Sebelum si Bapak ke Indo itu apa? Waktu sampean masih di Saudi ada masih udah pacaran apa gimana? Nggak pernah, soalnya Enggak. ketemu Bapak juga Jadi jarang. tiba-tiba dia safir aja nyamperin ke Iya, Indo. ketemu Bapak aja jarang saya. Cuman Bapak paling nganterin makanan seperti itu. Nah Pak, saya juga kaget gitu, dia bilang mau nikah dan itu. Dan akhirnya ya udah. Cuma nggak lama, sebulan dijual 7.000. Jadi waktu itu juga langsung dinikahi apa gimana? Masih bilang. Iya pas di situ juga akhirnya ya sama-sama setuju. Akhirnya ya udah pas hajian itu habis lebaran haji udah sholat haji udah sholat Idul Adha itu turunnya langsung saya sama almarhum itu nikah. Masya Allah, kalau jodoh tuh ya teman-teman nggak ada yang tahu. Tiba-tiba datang begitu aja. Kadang yang diinginin itu kemana jauh, tapi yang diinggak-inggak yang ditolak itu datang tiba-tiba. Nggak direncanakan itu sama sekali. Ya itulah takdir ya Iya. namanya juga. Terus nikah, balik lagi ke sini ke Saudi. Iya pas nikah saya baliknya bareng sama Ke Bapak. Saudi. Iya. Di Indo bulan madunya berapa bulan? Di Indo Si gimana? Babah itu. 1 minggu. 1 minggu langsung ke sini lagi. Iya, Bareng sama sampean. Iya, karena emang Bapak itu nyatuin tiketnya bareng saya. Oh, jadi nyesuaiin tanggal sampean Iya. tiketnya itu. Ternyata dia udah kuat dari bikin tiket sama saya itu udah kuat bareng. Surprise lah Iya. istilahnya.
Terus balik lagi ke Jeddah ya, di Jeddah berkeluarga. Ya, Berapa tahun ini? Sekarang sampai sekarang itu berapa tahun? sampai sekarang itu ya sekitar kurang lebih 13. 13 tahun ya. Terus punya Pak Farid terus satu ya? Punya satu aja, Farid aja. Iya. Nasi sama kamar satu. Jadi tak kopi lagi ya di rumah. Iya nanti kalau Emang kali minta kita kopi. Iya. Terus apa? Punya anak satu. Punya anak satu, Farid. Maaf. Terus meninggal. Iya, pasti bapak itu. pas Umur balik- pernikahan berapa tahun ya? Umur pernikahan sekitar 7,5. 7,5 tahun. Iya. Farid berarti Farid juga tahu? Enggak tahu. Farid tahu karena Farid waktu itu umur 3,5 tahun. 3 tahun setengah terus bapaknya nggak ada. Meninggal, iya. Terus sekarang hidup cuma berdua sama Farid. Berdua sama Farid. Karena ya udah bapaknya udah meninggal. Tadinya kan saya itu niatnya pengen di Madura aja. Pengen pulang gitu. Pengen pulang. Ternyata yang mereka ambil Farid yang ada di Madura sama saudaranya itu diambil ke sini. Saya dengar katanya jinsiahnya juga udah warga ini belum? Apa masih warga Indonesia? Siapa saya? Sampai ya? Saya masih warga Indonesia. Boleh berapa lah? Berarti masih warga Indonesia. Ya. Pas apa ya? Tapi tidak benar. Terus Farid sekarang Farid juga warganya warga Indonesia. Ya? Enggak. Enggak, kalau Farid udah jinsnya Saudi. sini? Iya, udah jinsnya Saudi dari pas diambil dari pas diambil dari Madura ikut babahnya 1 bulan itu udah langsung dibuatin jinsnya Saudi. Jinsnya Saudi. Berarti nanti gimana sampai nyesuaiin Farid apa gimana? Iya, nanti kalau Farid insya Allah kalau udah umur 17 tahun minimal ya Iya. itu 15 atau 17 mungkin saya bisa ikut Farid seterusnya. Jadi dia itu kafir saya gitu. Oh, jadi tetap sampean warganya warga Indonesia Warga tetap. Indonesia. Tapi nanti nagel kafalah, selain nagel kafalah ke Farid gitu. Iya. Jadi umur luatan gitu. Cuman kalau sekarang masih kafir sendiri saya. Ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah mungkin buat bekal ke depannya mungkin ada peninggalan gitu dari bapaknya. Warisan. Iya. Kalau warisan itu ada beberapa apartemen ya. Dan ada di Madinah juga, ada di Jeddah ini ada 3 tempat seperti Imaroh gitu. Imaroh. Dan ya alhamdulillah, cuman Semuanya sampean yang ngelola. bukan anaknya, karena kan masih ada. Oh, anak anaknya. yang dari istri yang terdahulu Istri yang itu. pertama. Ya, tapi istilahnya buat Farid juga haknya ada gitu ya. Iya, pasti. Alhamdulillah kalau gitu masih ada haknya Farid masih di apa? Masih Diakui. diakui. Ya itu aja teman-teman sekulimet cerita seorang TKW dari Madura datang ke Saudi. Alhamdulillah dapat jodoh orang Saudi, punya anak, berkeluarga, dan sekarang hidupnya alhamdulillah secara ekonomi ya terangkat lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga di Indo masih Alhamdulillah. sering pulang juga ke Indo. Kalau ke Indo mungkin enggak karena saya kan punya anak juga di Indonesia. Satu, cuman mungkin saya itu apa namanya? Daripada saya pulang mending saya ngambil anak saya ke sini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ibu orang tua masih Masih ada. iya. Ya, alhamdulillah, itulah cerita kehidupan orang itu nggak ada yang tahu ya Iya, ke depannya itu dari jodoh, masalah rezeki, masalah apapun itu Itu. nggak ada yang tahu, itu semuanya rahasia Allah. Ya gitu aja, terima kasih atas Iya, ceritanya. sama-sama. Maaf ganggu, terima kasih waktunya. Lain kali disambung lagi. Insya Allah. Jangan bosan kesini. Insya Allah. Ya udah, makasih ya. Iya sama-sama. Jangan lupa like, comment, subscribe. Siapa tadi? Fafa Hasan Family. Dan juga Abi Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.